Saya tutup dengan satu cerita ya. Saya baca di TikTok, bagus juga. Terkadang kita mengambil satu keputusan, walaupun dia udah seorang ahli. Ini seorang pengacara di tahun 1965. Seorang investor. Berarti kalau dia mau invest sesuatu, udah nih. Pikirannya udah, ya maksudnya udah canggih lah. Keputusan yang dia ambil. Soalnya lihat ini ya, ini contoh ya. Kisah ini adalah di tahun 1965. Ya, ada seorang pengacara mendapat tawaran untuk membeli sebuah apartemen. Ini saya nonton di TikTok ya. Membeli sebuah apartemen, cara bayarnya begini. Bayar $500 ya. Tiap bulan, udah nggak usah pakai DP. Dan ketentuannya, pokoknya kamu bayar tiap bulan 500. Kepemilikan hak yang bisa didapat adalah tunggu si pemilik apartemen itu meninggal dunia. Ini pengacara ya, ahli dalam berinvestasi. Dia lihat, yang nawarin itu seorang nenek usia 90 tahun. Saudara mau ambil ya? Pemikirannya, lu berapa tahun lagi kan mati gitu ya. Oke, tekanlah satu kontrak di notaris. Syaratnya apa? Bayar $500. Kalau misalnya bulan ke-6 dia meninggal, ya udah. Hak itu jadi milik si investor ini, seorang pengacara. Umur 90 tahun. Otaknya, pikirannya, logikanya berpikir, berapa tahun sih lu bisa bertahan? Mungkin 93 lu dead gitu ya. Apartemennya mewah, besar. Ini menurut saudara seorang investor yang baik ya? Lu nggak ambil kan bodoh. Kecuali dia baru umur 30 tahun, lu ambil lu bodoh. Tapi ini usia 90 tahun, lu nggak ambil lu bodoh. Saudara tahu apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 30 tahun. Ini fakta nyata nih. Si neneknya nggak meninggal dunia. Dan di tahun 1995 itu dia mendapat di Guinness Book gitu ya, sebagai orang yang tertua usia 120 tahun. Setiap tahun dia mengirimkan seperti kartu nih kepada pengacara ini. Maaf, cuma mau sampaikan sampai saat ini saya dalam keadaan baik. Dan si pengacara itu ya meninggal di tahun 1995 ketika si nenek itu usia 120 tahun. Jadi yang mati si pengacara itu dulu usia 77 tahun. Bayangkan, waktu dia invest itu dia umur 47 tahun, si neneknya 90 tahun. Logika bener dong, bener gak? Kalau nggak ambil bodoh. Ternyata begitu dia ambil, dan nenek itu baru meninggal di tahun 1997, 2 tahun setelah si pengacara itu meninggal. Jadi pengacara itu meninggal dalam usia 77 tahun, membayar sesuatu 30 tahun. Itu karena terikat kontrak ya, selama 30 tahun tanpa pernah memiliki dan menikmati apartemen yang dia idam-idamkan. So, nangkep ini? Ya? Oke. Saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Dice ya. Jiwaku haus. Yang jiwaku haus akan kasih. Keluarin itunya. Jiwaku rindu akan cintamu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Sebentar. Di awal khotbah saya tadi saya katakan, saudara mencari Tuhan itu kepuasan batin apa jasmani? Lihat lagu ini. Saudara harus punya hati seperti itu. Jiwaku haus
akan kasih-Mu. Tuhan tersenyum ketika hatimu seperti ini. Ku rindu akan cinta-Mu. Membuat Tuhan tersenyum dan Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Tersenyum itu menyinari. Maunya apa? Supaya cinta kita kepada Tuhan semakin bertambah. Oh Yesus, Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Oh Tuhan senang pernyataanmu ini. Kan ukir di hatiku. Dari awal haus akan kasih-Mu. Apa Tuhan gak bergetar hatinya ketika engkau mengungkapkan inilah kerinduan hatimu akan cinta, sehingga saudara berkata, sirami. Ada rasa haus hatiku, hati yang tandus. Supaya apa? Bukan berkat melimpah, tetapi cinta-Mu bersemi di hatiku. Panggil Yesus, Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Tuhan tersenyum dengan pernyataan-Mu ini. Hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, setia selamanya. Saya mau jemaat saja, jiwaku. Tuhan mau lihat jemaat. Tuhan bergetar melihat engkau mengungkapkan ini. Bapa, lihat ini hati anak-anak-Mu yang merindukan kasih cinta-Mu. Inilah ketulusan hati anak-anak-Mu. Yes, Tuhan baik. Jemaat berseru, panggil Yesus, kekasihku. Kau sudah membuat hati Tuhan bergetar. Kau membuat Tuhan tersenyum. Sama-sama katakan, oh Yesus. Yes. Bapa, lihat anak-Mu berseru memanggil nama-Mu. Inilah kerinduan hati anak-anak-Mu, akan mengukir nama-Mu di hatiku. Bukan sementara, selama-lamanya. Oh Yesus, kami mampu kalau Roh-Mu kami persilakan bekerja. Mau setia dengan kekuatan Roh. Oh Yesus, Yesus kasihku, hanya Kau. Kau hidupku
lagi.